Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ceri Alkarana dan teman saya Wenda Raza Moris. Kami dari kelompok 11. Kami akan menjelaskan tentang paham fundamentalisme Islam. Ini kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama ada paham fundamentalisme, yang kedua sejarah fundamentalisme Islam, yang ketiga lahirnya gerakan fundamentalisme, yang keempat karakteristik fundamentalisme Islam, dan yang terakhir kekerasan dalam pandangan Islam. Yang pertama ada paham fundamentalisme. Pengertian fundamentalisme. Istilah fundamentalisme bersifat polemikal dan pejoratif. Namun ada yang justru bangga dengan sebutan itu karena dianggap sebagai kehormatan atas ketaatan pada ajaran agama. Fundamentalisme sendiri berasal dari kata Latin, yaitu fundamentum yang berarti fundamen atau dasar. Fundamentalisme Islam diartikan sebagai gerakan umat muslim konservatif yang berniat mengembalikan nilai fundamental agama dan hidup mirip seperti gaya hidup Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi. Fundamentalisme sering dilawankan dengan modernisme, yaitu aliran yang mengutamakan setiap yang modern atau yang baru dari setiap apa yang lama atau kuno. Yang mana salah satu ciri dari modernisme adalah menumpuk keahlian dan pengetahuan pribadi untuk hidup dalam dunia teknologi yang maju. Menurut Muhammad Syahid Al-Ashmawi, fundamentalisme itu sebenarnya tidak selalu berkonotasi negatif sejauh gerakan itu bersifat rasional dan spiritual. Menurut Mahmud Al-Amin Al-Alim, istilah fundamentalisme secara etimologi berasal dari kata fundamen yang berarti dasar. Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, istilah Muslim fundamentalis pada awalnya dicetuskan sebagai signifier bagi gerakan Salafiyah Jamaluddin Al-Afghani karena bangsa Eropa tidak punya istilah pada yang tepat untuk menerjemahkan istilah Salafiyah. Menurut Hasan Hanafi, Profesor Filsafat Universitas Kairo ini mengatakan bahwa Muslim fundamentalis merupakan istilah untuk menunjuk gerakan kebangkitan Islam, revivalisme Islam, dan gerakan atau kelompok Islam kontemporer yang sering digunakan oleh peneliti Barat dan oleh banyak pemikir. Menurut Ali Syuaibi, fundamentalisme yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah usuliyah artinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa mayoritas umat Islam yang beriman bisa digolongkan sebagai fundamentalis atau usuliyun. Dari paparan di atas, terlihat bahwa istilah Muslim fundamentalis telah mengalami pemutlakan, pelebaran, dan penyempitan makna. Istilah ini sempat digunakan untuk merujuk pada fenomena Salafiyah Al-Afghani. Istilah ini kemudian mengalami pelebaran, yaitu digunakan untuk semua gerakan revivalisme Islam, lalu disempitkan untuk gerakan muslim radikal, ekstrem, literal, garis keras. Dari penyempitan makna inilah yang kini sering dijadikan sebagai rational meaning bagi kata muslim fundamentalis. Kedua, sejarah fundamentalisme Islam. Istilah fundamentalis ini muncul pertama kali di lingkungan agama Nasrani, khususnya di Amerika Serikat, menunjuk kepada bentuk-bentuk konservatif protestanisme yang biasanya anti kepada kaum modernis dengan interpretasi yang agak literal dan terbatas terhadap kitab Injil dan sangat menekankan etika tradisional Kristen. Akan tetapi, istilah ini sekarang menjadi ikon tersendiri bagi kelompok-kelompok Islam konservatif dan sering diposisikan dan disifati dengan hal-hal yang berbau pejoratif atau bersifat merendahkan. Mereka dianggap sebagai kelompok pembangkang, banyak melakukan tindak kekerasan seperti melakukan teror, intimidasi, bahkan pembunuhan dalam mencapai tujuannya. Oleh karenanya, tidak sedikit kalangan umat Islam yang merasa keberatan untuk memberikan sifat fundamentalis ke dalam Islam. Hal itu mengingat ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW membawa misi kedamaian, keselamatan, dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Namun demikian, Islam fundamentalis itu jelas adanya. Ada orang-orang beragama Islam yang sedemikian fanatiknya dalam memegangi ajaran agama sampai-sampai tidak tersedia ruang bagi penafsiran atau pemahaman baru. Mereka menganggap salah orang yang tidak bersikap demikian kepada ajaran agamanya. Bahkan, ada yang melangkah lebih jauh lagi dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan mengganggu ketentraman masyarakat atas nama agama. Pemahaman terhadap agama dikatakan bermula dari sebuah keyakinan. Dari keyakinan serta melalui praktik ibadah, tercipta kehidupan beragama. Secara sosiologis, kehidupan beragama menunjukkan bahwa agama dipegang oleh orang banyak, jemaah, atau massa.
Oleh mereka, agama dianggap sebagai the ultimatum concern terhadap pemeluk agama meyakini kebenaran agama mereka masing-masing. Bustanuddin Agus mengungkapkan dalam bukunya Islam dan Pembangunan bahwa semakin rendah tingkat berpikir dan pemahaman keagamaan seseorang, semakin sempit dan makin konkret sesuatu yang difanatiknya dalam kehidupan beragamanya. Jika fanatisme seseorang lebih dominan, maka penghayatan spiritual akan terabaikan. Mereka akan terkesan rela mati untuk agama, padahal tidak ada satupun agama yang mengajarkan hal itu. Yang ketiga, lahirnya gerakan fundamentalisme. Istilah fundamentalisme menurut Azra sebetulnya relatif baru dalam kamus peristilahan Islam. Secara historis, istilah ini muncul pertama dan populer di kalangan tradisi Barat Kristen. Namun demikian bukan berarti dalam Islam tidak dijumpai istilah atau tindakan yang mirip dengan fundamentalisme yang ada di Barat. Pelacakan historis gerakan fundamentalisme awal dalam Islam bisa dirujukan kepada gerakan Khawarij, sedangkan representasi gerakan fundamentalisme kontemporer bisa dialamatkan kepada gerakan Wahabi Arab Saudi dan Revolusi Islam Iran. Gerakan Muslim fundamentalis Indonesia, mereka lebih banyak dipengaruhi oleh instabilitas sosial politik, sebagaimana yang dialami oleh Khawarij pada awal kemunculannya. Pada akhir pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami krisis multidimensi yang cukup akut. Bidang ekonomi, sosial, politik, dan moral semuanya parah. Oleh karena itu, masyarakat resah dan kepercayaan kepada pemerintah dan sistemnya menghilang. Hal ini dirasakan pula oleh golongan Muslim fundamentalis. Dengan demikian, setelah genderang reformasi ditabuh dan kebebasan berkelompok terbuka lebar, mereka keluar dari persembunyian, mendirikan kubu-kubu, lalu berteriak mengkampanyekan penerapan syariat sebagai solusi krisis. Dari latar belakang ini, tidak heran jika banyak tudingan yang mengatakan bahwa gerakan fundamentalisme Islam merupakan bagian dari politisasi Islam. Sebagaimana dijelaskan Bassam Tibi, fundamentalisme Islam memiliki agenda politisasi Islam. Islam dijadikan sebagai ideologi politik alternatif. Jika ditelusuri lebih jauh, terutama dalam Al-Quran dan Hadis, ide ini merupakan sesuatu yang baru. Istilah hukumah atau pemerintahan atau daulah atau negara, misalnya, tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun Hadis. Dengan demikian, politisasi Islam atau islamisasi negara merupakan penafsiran baru terhadap Islam atau sebuah tradisi yang ditemukan di zaman modern. Ada banyak tipologi dalam dinamika pemikiran Islam. Dalam konteks pemikiran teologi, ada kelompok Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, dan sebagainya. Sekte-sekte ini sudah eksis jauh sebelum konteks Islam modern. Islam modern secara umum diakui lahir setelah abad ke-18. Dalam konteks gerakan Islam modern ini, ada tipologi gerakan. Ada gerakan Islam yang sosialis, sekuler, reformis, nasionalis sekuler, nasionalis religius, liberal, hingga fundamentalis. Namun perlu dibedakan antara gerakan ekstremisme dengan fundamentalis ini. Gerakan fundamentalis lebih berorientasi pada pemurnian kembali ajaran-ajaran agama, meski tidak menutup kemungkinan gerakan ini dipengaruhi oleh faktor sosiopolitik yang sedang terjadi. Sedangkan gerakan ekstrim lebih dikarenakan faktor kefanatikan yang mana para anggotanya hanya menerima doktrin begitu saja tanpa pengkajian setelahnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wenda Reza Moris. Saya Wenda Reza Moris akan melanjutkan poin yang keempat, yaitu karakteristik fundamentalisme Islam. Karakteristik fundamentalisme adalah skriptualisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan dan dianggap tanpa kesalahan. Dengan keyakinan itu, dikembangkanlah gagasan dasar yang menyatakan bahwa agama tertentu dipegang secara kokoh dalam bentuk literal dan bulat tanpa kompromi, pelunakan, reinterpretasi, dan pengurangan. Meski ada beberapa kelompok Islam yang menolak disebut sebagai fundamentalis, namun secara umum tidak dapat dinafikan bahwa di dalamnya terdapat beberapa karakteristik gerakan Islam fundamentalis. Karakteristik yang menjadi platform gerakan Islam fundamentalis diantaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, mereka cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks suci agama dan menolak pemahaman
tekstual atas teks agama karena pemahaman seperti ini dianggap akan mereduksi kesucian agama. Dari segi metodologi, pemahaman, dan penafsiran teks-teks keagamaan, kaum fundamentalis mengklaim kebenaran tunggal. Menurut mereka, kebenaran hanya ada di dalam teks dan tidak ada kebenaran di luar teks. Bahkan sebetulnya yang dimaksud dengan kebenaran hanya ada pada pemahaman mereka terhadap hal yang dianggap sebagai prinsip-prinsip agama. Yang kedua, mereka menolak pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralisme merupakan produk yang keliru dari pemahaman terhadap teks suci. Pemahaman dan sikap yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalis yang merupakan bentuk dari relativisme keagamaan. Hal itu terutama muncul tidak hanya dari intervensi nalar terhadap teks kitab suci, tetapi juga karena perkembangan sosial kemasyarakatan yang telah lepas dari kendali agama. Yang ketiga, mereka memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalis cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling absah atau paling benar, sehingga mereka memandang sesat kepada aliran yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka juga tidak bisa membedakan antara agama dan pemikiran keagamaan yang berbentuk tafsir. Adapun yang lebih parah adalah adanya klaim hanya tafsir dan pendapat mereka sendiri yang paling benar, sementara tafsir dan pendapat orang lain atau kelompok lain itu dianggap salah. Padahal, dalam khazanah Islam, perbedaan tafsir merupakan sesuatu yang biasa sehingga dikenal banyak mazhab. Sikap keagamaan yang seperti ini berpotensi untuk melahirkan kekerasan. Dengan dalih atas nama agama, atas nama membela Islam, atas nama Tuhan, mereka melakukan tindakan kekerasan, pengerusakan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan. Yang keempat, setiap gerakan fundamentalisme hampir selalu dapat dihubungkan dengan fanatisme, eksklusivisme, intoleran, radikalisme, dan militarisme. Kaum fundamentalisme selalu mengambil bentuk perlawanan yang bukannya tak sering bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama dalam bentuk modernitas atau modernisme, sekularisasi, atau tata nilai barat pada umumnya. Kaum fundamentalisme sebenarnya tidak semerta-merta mesti memilih jalan kekerasan. Namun, banyaknya fundamentalis yang tidak sabar melihat penyimpangan dalam masyarakat dan melakukan tindakan kekerasan atas mereka yang dianggap bertanggung jawab. Selanjutnya, kekerasan dan fundamentalisme dalam kesadaran banyak orang sangat sulit untuk dipisahkan. Selain itu, peran media massa sangat besar dalam penisbahan yang salah kaprah ini. Yang kelima, menempatkan jihad sebagai instrumen gerakan. Umat Islam diperintahkan untuk membangun masyarakat ideal sebagaimana telah digariskan dan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk menghancurkan kehidupan jahiliyah dan menaklukkan kekuasaan-kekuasaan duniawi melalui jihad atau perang suci. Jihad tidak dilakukan dalam pengertian defensif semata, tapi memuat tujuan jihad untuk menaklukkan semua hambatan penyiaran Islam ke seluruh dunia yang meliputi negara, sistem sosial, dan tradisi-tradisi asing. Terakhir, yang keenam, perlawanan terhadap Barat yang hegemonik dan menentang keterlibatan mendalam dari pihak Barat untuk urusan dalam negara Islam, seperti yang terjadi di Irak, Libya, Bosnia, Afghanistan, dan Palestina. Mereka merasa harus mendeklarasikan perlawanannya terhadap Barat karena umat Islam sudah diperlakukan dengan tidak adil, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Dominasi Barat atas negara Islam tidak dalam kapasitas saling bekerja sama, melainkan memojokkan dan memusuhi. Pada gilirannya, ketidakadilan Barat dilawan dengan aksi-aksi kekerasan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ideologi-ideologi inilah yang menyatukan gerakan-gerakan Islam di berbagai negara, termasuk di Indonesia.
Adapun yang membedakan di antara mereka terletak pada bentuk artikulasi gerakan. Dalam hal ini, mereka sangat tergantung pada problem yang dihadapi di negara masing-masing. Misalnya di Indonesia, dapat dilihat antara Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Front Pembela Islam. Mereka memiliki kesamaan ideologi, namun cara menerjemahkan ideologi dan praktik gerakannya memiliki perbedaan satu sama lain. Dari paparan di atas, menjadi penting untuk dikembangkannya ideologi agama yang bercorak inklusif dan tidak saja memberi penyadaran kepada umat Islam bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan, tetapi juga mengajarkan perdamaian di muka bumi ini. Ideologi agama yang bersifat inklusif jelas memfasilitasi perbedaan dan keanekaragaman perbedaan pemahaman keagamaan, baik internal maupun eksternal. Pemahaman ini dapat memengaruhi gerakan-gerakan Islam untuk tidak lagi dituding sebagai pelaku terjadinya aksi kekerasan atau terorisme. Selanjutnya ada poin kelima, yaitu kekerasan dalam pandangan Islam. Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain, baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. Secara konseptual, misi utama kenabian Muhammad SAW adalah untuk kerahmatan bagi seluruh alam. Kekerasan sekecil apapun bertentangan secara diametral dengan misi kerahmatan yang diemban. Dan tidaklah kami utus kamu, wahai Muhammad, kecuali untuk menyebarkan kasih sayang terhadap seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Prinsip kerahmatan ini secara konseptual menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi antar sesama, seperti perlunya berbuat baik, memberikan manfaat, saling membantu, pengharaman menipu, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Bentuk-bentuk kekerasan apapun bisa dikategorikan sebagai tindakan kezaliman dan bertentangan dengan misi kerahmatan. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 112. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya dosa-dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapat azab yang pedih. Quran Surat Al-Asyura ayat 42. Beberapa teks hadis yang secara tegas mengecam tindak kezaliman bisa dikutip di bawah ini. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku, dan aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain. Hadis Qudsi, Sahih Muslim, Kitab Al-Bir wa Ashilah wa Al-Adab, hadis 4674. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lain, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak diperkenankan menzolimi, menipu, atau melecehkannya. Sahih Muslim nomor hadis 2564. Prinsip kerahmatan dan anti kezaliman menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya segala tindak kekerasan seseorang terhadap yang lain adalah haram. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain.
Yang kuat misalnya membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang berilmu memberikan ilmu kepada yang tidak berilmu, dan seterusnya. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.